Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam suatu agenda acara yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu acara kita ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang mulia dalam bentuk menuntut ilmu. Meskipun di waktu malam hari ya di Indonesia dan bisa jadi di tempat yang lain pun juga sudah malam, tetapi kita tetap berusaha mengamalkan kewajiban kita dan kewajiban ini bukan sehari dua hari, tetapi kewajiban seumur hidup sampai mati. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah terima sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Pembahasan kita yang terakhir pada sebab yang ke-43, yaitu tidak berdusta dan menyebarkannya. Dan di malam hari ini, insya Allah kita akan masuk kepada sebab yang ke-44. Dan mudah-mudahan bisa digabung dengan sebab yang ke-45. Ya, sebab terhindar dari siksa kubur yang kita ketahui apa saja yang mesti kita kerjakan, apa saja yang mesti kita tinggalkan. Nah, di antaranya, di sebab yang ke-44 ini, tidak melakukan perbuatan zina. Ya, tidak melakukan perbuatan zina. Bagi orang yang melakukan perbuatan zina, maka besar peluang dia mendapatkan siksa kubur. Ya, kalau dia tidak melakukan perbuatan zina, alhamdulillah, berarti ada satu sebab yang menjadikan dia terhindar dari siksa kubur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Yang menarik di sini adalah ketika Allah mengatakan dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, mendekati saja sudah terlarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Adanya hubungan ya antara laki-laki dengan seorang wanita yang tidak sah, yang mereka belum menjadi suami dan istri. Atau bisa jadi bukannya laki-laki dan wanita, tapi bahkan laki-laki dengan laki-laki. Atau wanita dengan wanita yang mungkin kita sebut dengan LGBT. Dan ini sekeji-kejinya perbuatan zina. Zina yang kotor, zina yang najis, zina yang sangat mengerikan bagaimana balasan keburukan dari Allah kepada mereka. Jemaah sekalian, kita sudah tahu perbuatan zina ini merupakan perbuatan dosa besar. Ya, tetapi ternyata tidak sedikit dari manusia yang melakukannya. Baik dari kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan begitu banyak dalilnya. Dari Al-Quran juga ada, di hadis juga ada ya. Bagaimana ancaman, balasan keburukan dan siksaan bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Ternyata ada ancamannya di dunia. Ada ancamannya di alam kubur. Ada ancamannya bahkan dengan siksa api neraka. Bagi orang yang melakukan perbuatan zina ini berat sekali. Tetapi tidak sedikit ternyata manusia tetap saja melakukannya. Bahkan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
semakin banyak orang yang berbuat zina. Yang menarik adalah ketika kita baca hadis di mana Nabi SAW menjelaskan informasi yang sahih bahwa ternyata yang menjadi sebab terbanyak, penyebab terbesar manusia mendapatkan siksa neraka nanti adalah akibat dosa yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Dosa pada mulut dan kemaluan. Barangkali kalau kita lihat dosa pada mulut, pada lisan, ya wajar saja banyak manusia yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya, mungkin dia menjelekkan orang lain, mengungkap aib orang lain, menggibah orang lain, membongkar aib dan seterusnya. Dan kita sudah saksikan itu dari dulu sampai hari ini. Tetapi di sini Rasul mengatakan mulut dan kemaluan menjadi sebab terbesar orang mendapatkan siksa neraka. Berarti kemaluan, berarti berkaitan dengan apa ini? Dengan zina. Dosa lisan dan kemaluan menjadi sebab terbanyak seseorang mendapatkan siksa di neraka. Ya, apakah dosa kemaluan ini banyak sekali? Kita tidak pernah survei, tidak bisa menghitung ya dari zaman ke zaman, tapi kita yakin betul dengan ucapan Nabi ini bahwa memang inilah penyebab terbesar. Berarti zina itu merupakan satu dosa yang memang banyak dilakukan dari zaman ke zaman. Ya, kalau lisan dikatakan ada hadis yang lain, aktsaru khotoya bani Adam fil lisani. Kebanyakan dosa anak cucu Adam ini ada pada lisannya. Dosa terbanyak ada pada lisan. Dan itu pun kita bisa melihatnya. Memang banyak sekali dosa kita pun pada lisan. Dan dosa orang lain pun pada lisan. Tetapi kemaluan disebutkan yang kedua. Sebagai sebab terbesar orang itu mendapatkan siksa neraka. Berarti memang banyak ternyata ya orang yang melakukan zina ini. Ya, sampai hari kiamat, bahkan sebagai salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Di mana banyak sekali orang yang melakukan perzinahan, bahkan zina itu dilakukan dengan terang-terangan. Seperti keledai yang sedang kawin. Tidak ada rasa malu sedikit pun orang melakukan zina secara terang-terangan di jalan-jalan. Bukan lagi sembunyi-sembunyi. Dan saat ini sudah terjadi. Ya, kita sering baca di sosial media adanya orang-orang yang berani secara terang-terangan untuk melakukan zina. Tidak ada sedikit pun rasa malu. Subhanallah. Ya. Nah, jamaah sekalian, kalau sudah jelas ancamannya siksa neraka, bahkan menjadi sebab terbanyak orang mendapatkan siksa di neraka, akibat lisan dan kemaluan, ternyata juga ada informasinya. Bahwa seseorang itu akan mendapatkan siksa kubur akibat perbuatan zina yang mereka lakukan. Ya, zaman semakin maju teknologi, sosial media semakin kita manfaatkan untuk hal yang positif. Tapi dengan adanya sosial media ini, adanya YouTube, adanya Instagram, adanya Facebook, ya, sosial media ini sangat memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Dan zina itu ada 7 macam sebetulnya. Zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, dan zina kemaluan. Yang kita maksud dalam pembicaraan kita ini, zina kemaluan. Ya. Mari kita baca hadisnya bagi yang sudah punya bukunya, buka di halaman 109 ya. Nabi SAW pernah ya bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail ketika beliau ditampakkan tentang siksa kubur yang beraneka ragam ya dan sangat mengerikan dan menakutkan. Nah, di antaranya beliau melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, lalu mereka yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail menginformasikan sebabnya kenapa ya mereka mendapatkan siksa seperti itu. Maka dikatakan bahwa adapun orang-orang yang dalam kondisi telanjang, ya kondisinya telanjang, baik laki-laki maupun perempuan yang engkau lihat sedang disiksa di dalam lubang seperti tungku yang bagian atasnya sempit dan di bagian bawahnya luas. Yang di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala, maka mereka adalah para penzina. Sekali lagi, penampakan siksa kubur yang Rasul lihat berkaitan dengan dosa zina. Adanya laki-laki dan wanita yang telanjang. Ya, di alam kuburnya disiksa dengan cara seperti ini. Mereka telanjang, laki-laki dan wanita, dan mereka itu berada di dalam lubang seperti tungku yang bagian atasnya sempit dan di bagian bawahnya luas. Ya,
yang terdapat api yang menyala-nyala. Jadi dinyalakan api dari arah bawahnya dan mereka lari ke atas. Tapi di atas itu sempit. Sehingga mereka tidak bisa berlari dengan mudah. Yang mereka disiksa di situ karena mereka melakukan perbuatan zina. Ini salah satu gambaran bagaimana ya sangat mengerikannya gambaran tentang hukuman, siksaan, dan balasan keburukan bagi orang yang melakukan zina. Kemudian di hadis berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim." Ya, ketika aku sedang tidur, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki kepada aku. Lalu mereka memegang kedua tanganku dan membawaku ke sebuah gunung yang menakutkan. Keduanya berkata, naiklah. Ya, keduanya mengatakan, naiklah. Aku menjawab, sungguh aku tidak bisa melakukannya. Jadi Rasul diajak untuk naik ke sebuah gunung. Maka kedua orang itu berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Kemudian aku pun naik hingga aku sampai pada puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Aku bertanya, kata Nabi SAW, suara apakah ini? Keduanya menjawab, ini adalah lolongan dari para penghuni neraka. Rasul mendengarkan lolongan dari para penghuni neraka. Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata aku menjumpai sebuah kaum yang sangat membengkak, sangat busuk baunya. Seakan-akan bau tempat pembuangan air besar. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini? Maka dia menjawab, yaitu malaikat, mereka adalah kaum laki-laki dan wanita penzina. Ya, jadi gambarnya ada dua hal di sini. Pertama, laki-laki dan wanita yang telanjang, kemudian dibakar dengan api. Ya, dibakar dengan api. Salah satu bentuk siksa kubur. Dibakar dengan api. Na'udzubillah. Kita sudah bahas sebelumnya. Ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Ada yang dicambuk dengan beberapa kali cambukan, bahkan sampai 100 kali cambukan. Ada juga yang digigit dengan ular yang sangat menakutkan, mencabik-cabik. Ya, dan ternyata di sini disebutkan dosa bagi orang yang berzina itu dibakar dan dalam kondisi mereka telanjang. Sehingga seluruh tubuhnya yang menikmati perbuatan dosa zina itu bisa merasakan bagaimana dibakar dengan api ketika berada di kubur. Dan kemudian bahkan disebutkan di sini, satu kaum yang sangat bengkak, membengkak badannya itu. Ya, bengkak-bengkak badannya itu, sangat busuk baunya. Seakan-akan bau tempat pembuangan air besar. Dihinakan betul ternyata. Dihinakan, dinistakan, direndahkan. Dosa apa sih yang mereka lakukan? Ternyata mereka adalah penzina. Laki-laki yang benzina dan wanita yang benzina. Na'udzubillah. Suatu hal yang saat ini, di zaman kita ini, suatu hal yang sepertinya agak lumrah ya. Kita lihat di kota-kota besar terutama. Dan sampai ke kampung, sampai ke desa. Sekarang kayaknya sudah mulai merata ini. Na'udzubillah. Penzinahan, perzinahan, penzinahan di mana-mana. Tambah lagi dengan sosial media, adanya handphone ini, semakin banyak orang yang melakukan perzinahan. Ya, bukan lagi laki-laki dan wanita yang tidak saling kenal, adanya pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu beda, ya, karena memang wanitanya tidak mau tapi dipaksa. Tapi kadang-kadang perzinahan ini sama-sama, sama-sama suka, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sama-sama mereka menikmati perbuatan yang mereka lakukan. Memang godaan saat ini sudah luar biasa, jamaah sekalian. Mudah, murah untuk melakukan zina ini. Mengeluarkan uang yang sangat kecil, sedikit, bisa mampu melakukan perbuatan zina. Nggak mahal. Wanita-wanita yang cantik-cantik pun gampang sekali untuk dibayar dengan harga yang sangat murah. Sehingga memancing laki-laki yang memang ya kurang imannya, atau mungkin mereka juga orang yang belajar, orang-orang yang taklim, orang-orang yang ikut kajian-kajian, akhirnya terpengaruh dan akhirnya mereka juga melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillah. Alangkah gampangnya kata mereka, nanti kita akan menikah. Barangkali dengan pacarnya, ya, barangkali dengan suami orang, barangkali kita lihat mereka dengan istri orang lain, pelakor atau pebinor, berselingkuh. Hampir setiap hari barangkali kita melihat atau mendengarkan di sosial media terutama. Adanya selingkuh sana, selingkuh sini.
Ya, perbuatan zina, yang sudah punya istri selingkuh, yang sudah punya suami selingkuh, berzina, ketangkap basah di hotel, mereka berbuat dan mereka mengakui perbuatan mereka. Ya, inilah yang kita saksikan ya, dan semakin hari semakin banyak. Begitulah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka kita harus menghindarkan diri kita dari perbuatan seperti ini yang naudzubillah, naudzubillah. Ya, sekuat apapun iman seseorang kalau mereka tidak dibantu oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, maka tentunya akan jebol juga imannya. Kenapa? Karena ini fitnah terbesar ya ikhwan dan akhwat. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Wanita yang cantik, wanita yang berusaha agresif untuk menggoda laki-laki tersebut, wanita yang memang memiliki harta yang banyak, ya, wanita yang banyak sekali kelebihannya, akan goyang iman seseorang. Barangkali laki-laki tidak minum minuman keras. Seorang laki-laki tidak durhaka sama orang tuanya. Seorang laki-laki tidak membunuh orang lain. Seorang laki-laki tidak korupsi dia. Seorang laki-laki barangkali dia tidak melakukan pencurian, perampokan, pembegalan, dan lain-lain. Tapi kalau sudah masalah wanita, Rasul sudah menjelaskan, fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Jangankan yang jauh dari agama, tidak ikut kajian, tidak mengikuti ya bagaimana belajar tentang agama ini secara serius. Yang serius tekun belajar tentang agama pun tidak ada jaminan kalau mereka pasti selamat dari dosa zina. Kalau bukan pertolongan Allah, susah untuk dihindari. Tetapi Allah perintahkan kepada kita agar menghindarkan diri kita dari perbuatan seperti itu dengan cara apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekatinya jangan. Kalau sudah didekati, dibuka peluang sedikit saja, terbuka semakin lebar, akhirnya terjadilah. Jangankan melakukan perbuatan zina, mendekatinya saja sudah dilarang. Makanya tidak ada pacaran dalam Islam. Pacaran itu ada. Kapan? Kalau sudah menikah. Berpacaran setelah menikah halal. Dan kalau mereka berhubungan menjadi pahala. Dan bisa menjaga mata dan hati dan kemaluan mereka. Ketika berpacaran pasti ada zina di situ. Kalau pacarannya sebelum nikah. Zina mata, zina hati, bahkan bisa terjadi zina kemaluan. Na'udzubillah. Sampai-sampai orang berani untuk menggadaikan atau menjual imannya ya demi pacarnya yang bahkan mereka berbeda agama. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi hindari hal seperti ini karena diancam dengan siksa kubur, dengan siksa neraka. Bahkan di dunianya pun kalau tegak hukum Islam, maka coba lihat bagaimana balasannya. Orang yang berzina, kalau mereka gadis dan bujang, masih perjaka, maka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian mereka diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk dengan 100 kali cambukan. Kalau memang betul-betul mereka belum pernah berkeluarga. Ya, dicambuk dan sekali cambukan saja sudah sakit. 2 kali sakit luar biasa. Dengan cambukan itu, rotan itu. Bagaimana kalau 100 kali? Dan diasingkan selama 1 tahun. Dan kalau sudah berkeluarga, masih juga berzina, maka lihat bagaimana hukumannya, dirajam sampai mati, dilempari batu, ya, dilempari batu sampai mati, dirajam, hukumannya luar biasa, hukuman mati dengan cara seperti itu. Coba lihat dosa-dosa yang lain. Adakah dosa yang lain dihukum dengan cara seperti ini? Barangkali membunuh. Membunuh maka dihukum dengan dibunuh juga, hukum kisos. Oke. Membunuh, dibunuh juga, hukum kisos ya. Ketika dia terbukti, dia mengaku, maka dipenggal kepalanya, hilang. Tapi proses matinya dia cepat. Mungkin ditembak, mati. Mungkin dipenggal, mati. Tapi lihat bagaimana hukuman mati bagi penzina. Bagi penzina, orang yang sudah pernah berkeluarga, matinya bukan secara cepat. Tetapi dia ditanam di tanah, tinggal leher dan kepala di atas, kemudian dilempari dengan batu, sampai mati. Dan itu tentunya sangat lebih menyakitkan, karena perlu proses. Perlu proses untuk sampai orang itu mati. Dirajam.
dilempari batu, berdarah-darah mukanya, sampai mati. Ya, kalau ditembak sekali, mati, selesai. Dipancung sebentar, cuman beberapa detik, selesai. Matinya cepat. Tapi kalau orang yang pernah menikah, lalu mereka berzina, lihat bagaimana matinya dengan cara seperti itu, dihukumnya dan disaksikan oleh kaum muslimin, orang-orang beriman, supaya mereka jera, kapok, dan tidak berani untuk melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, marilah sama-sama kita menjaga diri kita, ya. Jangan sampai kita tergoda dengan perbuatan seperti ini yang memang akhir-akhir ini kita lihat kehidupan kita banyak sekali orang yang bebas, ya. Apalagi teman-teman kita ini, saudara kita yang tinggal di luar negeri, di luar Indonesia maksud saya, mungkin di Amerika, barangkali mungkin di Inggris, mungkin di Jerman, mungkin di Belanda, di negeri-negeri kafir, tentunya di sana lebih lebih berat lagi. Ya, karena godaannya luar biasa, bahkan diganggu oleh wanita-wanita kafir untuk berzina dengan mereka. Kehidupan yang sangat bebas, ya, sangat mudah sekali melakukan perbuatan zina ini. Sangat susah untuk menjaga iman, sangat susah untuk menjaga kesucian kemaluan. Karena mereka berada di negeri-negeri yang memang bebas untuk melakukan zina dan tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Justru kalau tidak berzina dianggap aneh. Dianggap aneh. Orang yang tidak berzina kalau mereka tinggal di tempat-tempat, ya, di negeri-negeri kafir seperti itu, ya. Ya, di Indonesia saja coba kita lihat di kota-kota besar terutama. Ya, begitu banyaknya orang-orang yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan seperti itu. Nah, makanya ya karena punya rasa takut kepada Allah, kita bukannya sombong, tapi kita nggak berani menghadapi hukuman dan ancaman itu. Dan ancamannya bukan hal yang kecil. Disiksa dengan dibakar dengan api. Ya, dan baunya luar biasa, seperti tak bau tempat pembuangan BAB, pembuangan air besar, pembuangan, ya, tempat pembuangan air besar, sangat bau dan membengkak badannya itu. Rasul menggambarkan seperti itu bagaimana apa yang beliau lihat. Bahkan kalau tegak hukumnya di dunia, orang itu pun akan mendapatkan penderitaan. Tapi tentunya kalau dia bertaubat kepada Allah, lain masalah. Ya, dosa apapun Allah ampuni. Yang tegak hukum Islam, akhirnya mereka dicambuk, mereka dirajam. Kalau mereka bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, Allah terima taubatnya dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ya. Dan yang terakhir, kita lihat di halaman 111. Di halaman 111 di bukunya, ya. Ternyata pelaku perbuatan zina ini tidak semuanya orang-orang yang masih muda, yang barangkali tergoda syahwatnya yang tinggi, hawa nafsunya, mereka belum menikah, ya. Ternyata orang tua juga banyak yang melakukan perbuatan zina. Dan memang kita saksikan demikian, yang sudah menikah berkali-kali, atau bercerai berkali-kali, atau masih punya pasangannya. Dan Nabi SAW menyebutkan hukuman yang lebih dahsyat bagi orang tua yang melakukan perbuatan zina. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adabun alim." Ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan mensucikan mereka, yang tidak akan melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Dan bagi mereka azab yang pedih. Apa ini? Dosa apa ini? Kok disebutkan 4 ancaman yang sangat menakutkan? Sebetulnya dengan satu dosa saja sudah cukup. Diancam dengan satu ancaman. Satu dosa, satu ancaman. Tapi di sini Rasul menyebutkan 4 ancamannya yang akan mereka dapatkan akibat dosa itu. Ya, dosa apa itu? Ya, mereka adalah orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan Allah pun tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama disebutkan Syekhun Zanin. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Orang yang sudah tua tapi dia berzina. Idealnya orang tua itu semakin tua semakin dekat ke agama.
karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Idealnya seperti itu. Fisiknya sudah lemah, dia pun sudah sering merasakan bagaimana berhubungan dengan lawan jenisnya. Mungkin dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, tapi ternyata di masa-masa tuanya pun tetap dia melakukan perbuatan zina ini. Syekhun zanin, orang tua yang berzina, diancam di akhirat nanti. Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Dan Allah pun ya tidak akan mensucikan mereka dengan ampunan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian siapa lagi? Ada 3 golongan tadi kan. Yang kedua, raja yang selalu berdusta. Pemimpin, raja, presiden, ya, yang berdusta, yang berkhianat, tidak amanah, ingkar janji kepada rakyatnya. Dan mereka pun akan mendapatkan hukuman seperti ini. Dan yang ketiga, orang fakir yang sombong. Orang fakir, orang miskin sebetulnya. Sangat miskin orang fakir ini. Tetapi, subhanallah, orang kaya saja nggak boleh sombong. Apalagi orang fakir, apa yang mau disombongkan? Tapi begitulah, luar biasa. Ya, kemungkaran yang dia lakukan, sudah fakir tapi sombong. Sombong kepada Allah, sombong kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sombong juga kepada sesama manusia. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik ya, ini pembahasan yang pertama, bahwa orang yang melakukan perbuatan zina diancam dengan siksa kubur, ya, jika Allah tidak memberikan ampunan. Jika Allah tidak berikan ampunan, maka dia mendapatkan siksa kubur. Tetapi barangkali kalau dia bertaubat, ya, sebelum matinya dia bertaubat dengan taubat nasuha, betul-betul dia bertaubat, bisa jadi Allah terima taubatnya, dan kemudian nanti di alam kubur dia pun tidak lagi mendapatkan siksa kubur. Jadi ini ceritanya adalah orang yang memang sampai mati berbuat dosa zina dan kemudian dia tidak bertaubat, sehingga besarlah peluang baginya nanti mendapatkan siksa kubur, bahkan siksa neraka. Ini baru sekali perbuatan zina, ancamannya seperti ini. Bagaimana yang sudah 2 kali? Bagaimana yang 100 kali? Bagaimana ribuan kali? Bahkan dengan bangganya menceritakan kepada orang lain bahwa dia pernah melakukan zina itu kepada 1, 2, 3, 1000, 2000. Dengan bangganya dia menceritakan ke orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya akan lebih besar lagi ya siksaan yang akan dia peroleh. Baik, yang kedua, eh, kita akan bahas di sini dosa berikutnya ya, di poin yang ke-45. Silakan yang punya bukunya buka di halaman 111. Dosa yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Ya, kalau dia makan harta dari hasil riba. Ya, makan harta dari hasil riba. Dan kalau ingin terhindar dari dosa ini, ya tinggalkan. Terhindar dari ancamannya, terhindar dari hukumannya, ya tinggalkan. Dan terhindar dari siksa kubur berarti tidak makan harta dari hasil riba. Riba sama seperti zina, merebak di mana-mana. Banyak sekali orang yang melakukan perbuatan zina dan riba. Bahkan Nabi pun alaihissalatu wassalam ya memberikan penjelasan di hadis bahwa riba dan zina ini menjadi satu kesatuan, di mana disebutkan bahwa tidaklah merebak di suatu kaum adanya zina dan riba, melainkan mereka menghalalkan untuk diri mereka datangnya azab Allah. Di mana saja kaum, di mana saja manusia yang berani sudah menghalalkan zina dan riba, dan perbuatan itu terang-terangan, merebak, merajalela di mana-mana, zina, riba, di mana-mana. Maka kata Nabi SAW, berarti mereka sudah menghalalkan untuk datangnya azab Allah kepada mereka. Dosa riba, dosa besar. Ya, dan kita lihat bagaimana di sini riba juga sudah terjadi di mana-mana. Zina ada di mana-mana, riba juga apalagi terang-terangan. Zina juga terang-terangan. Ini makanya menakutkan bagi kita, jangan sampai kita melakukannya. Dan anehnya, orang yang melakukan perbuatan riba ini tidak merasa berdosa. Tidak merasa bahwa mereka sedang melakukan perbuatan dosa besar. Ya, mereka memberikan istilah-istilah agama, istilah-istilah syariat ya dengan bahasa Arab untuk menutupi perbuatan-perbuatan riba mereka yang telah disebutkan oleh
para ulama kita. Ya. Dan riba ini macam-macam bentuknya ya. Macam-macam bentuk-bentuk riba. Ada riba dalam bentuk pinjam meminjam, ada riba dalam jual beli, ya, ada riba dalam tukar menukar barang yang termasuk komoditi riba, ya. Jadi riba itu luas sekali. Kita nggak menjelaskan seperti itu ya, tapi maksud saya hendaknya kita pelajari pada episode yang lain ya, atau mungkin pada kesempatan yang lain, barangkali bisa dijelaskan oleh para ustadz sunnah yang lain. Apa saja jenis-jenis riba itu? Luas sekali dan banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang riba ini. Seperti apa saja contohnya? Bukan hanya pinjam meminjam, pinjam 1 juta, kembalinya 1,2. Nah, selisihnya nih riba. Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, pinjaman menghasilkan keuntungan. Namanya riba. Pinjam 1 juta, kembali 1,2, 1,5, kembalinya 2 juta misalnya. Ada selisih di situ, itu riba. Atau jenis kedua adalah orang yang meminjamnya 1 juta, tapi nanti kalau terlambat dalam pembayaran, maka dikenakan denda. Janjinya 1 bulan, ya denda 100.000. Ketika terlambat, kena penalti. Tambah lagi 2 bulan, tambah lagi dendanya. 3 bulan, tambah lagi dendanya. Nah, denda-denda ini adalah hasil keuntungan. Keuntungan dari pinjaman tadi. Dan ini merupakan perbuatan dosa besar. Cara yang pertama, 1 juta kembalinya lebih besar. Atau cara kedua, 1 juta tapi kena penalti, kena tambahan nanti ketika tidak mampu membayar, maka ini sama-sama termasuk perbuatan yang sudah berada di mana-mana. Mungkin secara pribadi individu, yang namanya lintah darat, mungkin rentenir, yang ada di perumahan-perumahan, mendatangi orang-orang yang susah, pembantu rumah tangga, mendatangi toko-toko, mendatangi pasar-pasar ya. Di pasar-pasar tuh banyak orang yang menawarkan pinjaman-pinjaman. Bahkan sekarang ada online, ya, online pinjol, pinjaman online, dan banyak sekali korban-korbannya pinjaman online. Begitu gampangnya, ya, Anda akan dipinjamkan berapa kebutuhannya, nama Anda siapa, tolong berikan datanya, KTP-nya, segala macam. Dan kemudian terjadilah sesuatu. Pinjamannya berkelanjutan dan berkelanjutan dari awalnya sedikit menjadi besar, 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 dan besar. Akan menghancurkan dan merusak dan membinasakan seseorang. Ini baru masalah pinjam meminjam. Belum lagi riba dalam masalah jual beli. Belum lagi riba dalam masalah ya tukar menukar barang dalam barang-barang yang termasuk barang-barang komoditi riba. Ya, makanya kita harus pelajari ya. Intinya adalah riba ini ternyata sudah menjadi membesar dan ternyata ada di mana-mana. Mungkin ada di seluruh Indonesia dan mungkin juga ada di seluruh dunia. Adanya bank-bank yang berdiri. Ya, di bank-bank itu ada transaksi dan sistem riba. Ya, meskipun katanya ada bank yang katanya sudah sesuai syariah, bank syariah, tetapi tidak sedikit yang kita lihat tidak juga sesuai dengan syariah. Kebohongan-kebohongan yang mereka sebutkan, dan itu terbukti dengan adanya eh, orang-orang yang sudah pernah melakukan transaksi dengan mereka dan ternyata sistemnya tidak ada perbedaan dengan bank konvensional, cuman istilah-istilahnya saja. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, baik. Kita lihat bagaimana di sini dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, sekali lagi bahwa kedua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, membawa Nabi SAW untuk melihat satu persatu bentuk siksa kubur yang ada. Dan kemudian Rasul pun bertanya kepada mereka. Maka mereka mengatakan, adapun orang-orang yang engkau lihat sedang berenang di sungai darah. Ya, orang yang sedang berenang di sungai darah. Di mana ketika hendak keluar darinya, maka mereka dilempar dengan batu di mulutnya. Hingga mengembalikannya ke tempat semula, mereka itu orang yang makan harta dari hasil riba. Dan ini siksa kubur. Salah satu bentuk siksa kubur bagi orang yang makan harta riba. Mereka berenang di sungai darah. Ya, lalu mereka ingin berada di tepian, ingin keluar dari sungai tersebut, dilempari dengan batu di mulutnya, akhirnya mereka kembali ke posisi semula. Mereka ingin kembali lagi ke tepian sungai tersebut, dilempari dengan batu, akhirnya mereka kembali lagi ke tempat seperti semula. Ini salah satu bentuk siksaan ya bagi orang yang makan harta riba.
Sangat mengerikan sekali. Dan kalau kita lihat hukuman bagi pelaku orang yang makan harta riba, ternyata bukan hanya siksa kubur. Allah dan Rasulnya menyebutkannya rinci, detail, dan komplit. Hukuman di dunia disebutkan. Hukuman di alam kubur disebutkan. Hukuman di padang mahsyar ketika dibangkitkan juga disebutkan. Dan juga hukuman nanti di neraka juga disebutkan. Tidak semua dosa itu disebutkan secara detail dari alam dunia sampai ke neraka. Bentuk-bentuk siksaannya. Tidak semua. Dan riba lengkap. Di dunia hartanya tidak berkah, tidak ada ketenangan, hidupnya gelisah, galau, bingung, resah, stres. Hartanya harta haram, dimakan oleh dia. Akibatnya doanya tidak diijabah, ibadahnya tidak diterima. Hidupnya pasti tidak akan bahagia. Coba lihat, tidak akan bahagia. Kalaupun uangnya banyak, sebetulnya bukan banyak. Akhirnya semakin hancur dengan transaksi riba yang mereka miliki. Mereka makan harta dari hasil riba ini. Di alam kubur mendapatkan siksa kubur. Nanti di padang mahsyar mereka dibangkitkan seperti orang yang kesurupan kena penyakit gila. Ya, seperti orang yang kesurupan. Padahal mereka bukan orang kesurupan, tapi dibangkitkan dengan dihinakan dengan cara seperti itu. Dan ancaman juga ada siksa neraka bagi orang yang makan harta riba. Dan ini bukan dosa kecil, dosa besar. Subhanallah. Dosa besar jamaah sekalian. Kita lihat bagaimana ancamannya. Di antaranya Rasul mengatakan la'an Allah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Allah melaknat orang yang makan harta riba ini. Lihat bagaimana berapa banyak orang yang mengerjakan ini. Orang yang memakan harta riba dari gajinya gaji riba atau dia menerapkan sistemnya sistem riba. Allah melaknat orang yang makan harta riba atau orang yang membayarnya. Bukan dia yang menerapkan sistem riba, tapi orang meminjam, saya pinjam uang 1 juta ya. Ya, tapi boleh kembalikan 1,2 misalnya. Maka dia dapat selisih 200.000. Dia miliki, dia makan harta riba. Dan orang yang membayarnya, oke saya setuju ya. Ternyata betul-betul dia terlambat. Ya, atau mungkin tidak terlambat, tapi tetap saja dia harus membayar kelebihan. 5 juta hutangnya, kembalinya 6 juta. Dia rela, setuju, sepakat, saya akan bayar 6 juta nanti ya. Maka yang membayarnya ini pun dia kena laknat dari Allah, laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pencatatnya dan 2 orang saksinya, semua dosanya sama. Jadi bukan yang makan harta riba saja. Yang membayar ribanya, setuju dengan kesepakatannya, sistemnya dengan riba, dia dapat laknat. Kemudian yang mencatatnya di hadapan notaris. Tentunya kan kita tahu ya, di hadapan notaris kalau sudah pinjam dengan bank atau dengan yang lain. Ya, dan 2 orang saksinya, semua dosanya sama. Laknat Allah diberikan di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, dan di neraka nanti. Berarti dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, menderita hidupnya. Dan ini sudah kita lihat. Sekaya apapun, sesukses apapun, ketika bertransaksi dengan sistem riba, pasti dia akan mendapatkan balasan di dunia sampai ke akhirat nanti apabila dia tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di halaman 114 ya, silakan lihat di halaman 114, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan riba itu ada 72 pintu dosa. Riba itu ada 72 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti dosa orang yang ya berhubungan dengan ibunya. Seperti orang yang bersenggama dengan ibunya sendiri. Ini yang paling ringan. Dan yang paling berat, riba yang paling berat adalah penodaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya. Dia rusak kehormatan saudaranya. Dia bongkar aibnya. Ya. Dia ceritakan tentang bagaimana ya orang itu sehingga rusaklah kehormatannya. Dia dipermalukan di hadapan orang lain. Ini riba yang paling berat. Dan ini terjadi. Ya Allah. Demi meraih kedudukan, meraih kekuasaan. Dia bisa untuk meraih dunia. Dia rusak kehormatan orang lain. Dia rendahkan, dia nistakan. Ini riba yang paling berat. Riba yang paling ringan, seperti orang yang berhubungan seksual dengan ibunya.
Ini riba yang paling ringan. Riba itu dosa besar. Rasul menggambarkan riba yang paling ringan itu seperti itu. Seperti orang yang sedang berhubungan dengan ibunya. Dan riba yang paling berat itu seperti orang yang ya melakukan kerusakan ya untuk merusak orang lain, merusak kehormatan orang lain. Naudzubillah, naudzubillah. Bahkan di hadis yang lain disebutkan dirham riban ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa salasina zinyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, satu dirham berapa sih? Ya nggak sampai 100.000 ya. Satu dirham itu kurang lebih 70.000 barangkali. Satu dirham riba sekitar 70.000 ya yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini riba. Dia tahu, tapi dia makan. Dia mendapatkan hasil dari riba itu. Dia tahu ini riba. Maka apa yang terjadi? Maka hal itu di sisi Allah lebih berat daripada 36 kali perbuatan zina. Lebih berat dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Satu dirham, 70.000 atau 80.000 barangkali. Itu lebih berat dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Zina itu sudah dosa besar. Tapi riba lebih besar lagi. Kenapa? Satu dirham saja. Sedangkan yang didapatkan gaji-gaji di tempat-tempat bank-bank itu. Atau ya, dengan cara-cara yang lain. Intinya sistemnya riba, caranya riba. Berapa banyak keuntungan riba yang mereka peroleh? 1 juta kembalinya berapa? 5 juta kembalinya berapa? Pinjam 100 juta kembalinya berapa? Lebih besar. Dan kalau terlambat kena lagi denda. Ini ada di mana-mana. Beli mobil ada ribanya, beli motor ada ribanya, beli rumah ada ribanya. Dan manusia berbondong-bondong juga ingin mendapatkan barang-barang yang mereka beli dan mereka rela untuk membayar hutangnya dengan lebih besar. Nggak apa-apalah beli mobil, ya mungkin mobil ini harganya 100 juta misalnya. Dan nanti si pihak bank mengatakan Anda harus bayar 150 juta. Berapa lama pembayarannya? Oh, banyak sekali 10 tahun. Bisa jadi 300 juta. Pinjam cuma 100, tapi kembalinya berapa? Saya pinjam 10 miliar, tapi berapa kembalinya? Lebih besar lagi. Nggak bisa bayar, kena denda lagi. Nggak bisa bayar, kena denda lagi. Habis stres. Yang makan harta ribanya akan mengalami balasan di dunia. Yang meminjamnya pun akan juga mendapatkan balasan di dunia. Ya. Na'udzubillah. Jadi bayangkan, satu dirham riba. Dan dia tahu bahwa ini riba, tetap saja dia makan harta riba itu. Itu lebih berat ya, dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, cobalah kita lihat dalam Al-Quran, dosa apakah yang Allah ancam bagi seseorang, di mana Allah akan memerangi pelakunya. Allah dan Rasul akan memerangi pelakunya. Dosa apa? Kalimat perang. Allah akan memerangi, berperang. Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku dosa tersebut. Dosa apa? Dosa riba. Berarti luar biasa kebencian ini. Allah dan Rasulnya membencinya. Allah murka, Allah marah kepadanya dengan kalimat Allah dan Rasulnya akan memerangi pelakunya. Coba lihat di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ada di bukunya ya, di halaman 114. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, mengklaim, saya mukmin, tinggalkan riba itu. Jangan melakukan perbuatan dosa riba. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, tidak meninggalkan perbuatan riba ini, ya, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Ya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, demikian ya. Jadi jamaah sekalian, hindarkan ya dosa ini, bahkan diancam dengan siksa neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Dan banyak sekali ancaman-ancaman dalam Al-Quran maupun di hadis. Ya. Jadi bukan hanya berenang di sungai darah, ancaman di siksa kuburnya, tapi juga ada bentuk-bentuk siksa yang lain yang sangat menakutkan dan mengerikan. Na'udzubillah, maka hendaknya kita jauhi, jangan sampai kita
bermudah-mudahan dalam masalah riba ini. Mungkin barangkali ada di antara kita yang meminjamkan dengan cara seperti itu, atau jual belinya dengan cara seperti itu, atau tukar menukar barang yang termasuk transaksi riba. Jangan, ya. Atau mungkin ada orang lain yang mau meminjam kepada kita. Mereka tahu bahwa kita mampu, pinjam dong uangnya berapa, 10 juta, nanti saya berikan keuntungan. Pinjam 10 juta, nanti saya berikan keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya 10 juta, nanti dikembalikannya 11 juta atau 12 juta. Saya berikan keuntungan, uang 10 juta ini saya pakai untuk operasional ya usaha saya, nanti saya berikan keuntungan. Ini bukan bagi hasil. Beda dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu saya punya uang sekian, ya, dan Anda punya keahlian, punya ilmu, pengalaman, dan keterampilan. Kita kerjasama. Ya, modal dari saya, ilmu dan pengalaman dari Anda. Kita kerjasama, kita bagi hasil. Berapa? Apakah 50%, 50%? Apakah 30%, 70%? Silakan. Dari hasil usaha yang dijalankan itu, keuntungan bersihnya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, ini boleh. Mudharabah, ya, bagi hasil. Tapi kalau pinjam itu beda. Dan banyak orang yang seperti ini. Ayo pinjamkan dong dari saya, nanti saya kasih bagi hasilnya. Banyak ucapan seperti ini yang saya dapatkan dari jamaah ya. Ketika kita mengkaji masalah riba, pinjam dong 10 juta, nanti saya kasih bagi hasilnya. Loh, pinjam bagi hasil dan pinjam itu berbeda jamaah sekalian. Pinjam itu tidak boleh ada tambahan ketika dikembalikan. Adapun bagi hasil, yang satu memiliki dana, yang satu memiliki ilmu, dan dia yang mengusahakan perputaran usahanya. Nah, ini namanya kerjasama. Untung sama-sama, rugi sama-sama. Ya, jadi kalau ada keuntungan bersihnya cuma andai kata 1 juta, ya sudah dibagi. Keuntungan cuma 500.000, ya sudah dibagi sesuai dengan keuntungan yang ada. Ya, demikian ya. Jadi, tidak ada riba di situ, mudharabah diperbolehkan. Yang penting jangan sampai tidak mau menanggung resiko. Pokoknya kalau terjadi resiko, saya minta uang saya dikembalikan. Atau saya tidak mau tahu ya, keuntungan harus ada. Meskipun rugi, saya nggak mau tahu. Keuntungan harus ada. Ini bukan bagi hasil yang benar. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Uang kita diputar oleh mereka, ternyata mengalami keuntungan. Akhirnya kita mendapatkan bagi hasil. Alhamdulillah, sesuai kesepakatan. Tapi bisa jadi terjadi kerugian. Ternyata berbeda dengan ya harapan ya. Namanya kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Diputar ternyata terjadi kerugian. Dan orang yang memiliki dana tersebut tidak mau tahu. Saya tidak mau rugi. Saya meletakkan dana di sini, Anda memutarkan dana saya, dan saya inginkan setiap bulan mendapatkan rutinitas. Apakah diuntung, mau rugi, itu pokoknya harus ada. Nah, seperti ini namanya riba. Berarti hakikatnya bukan mudharabah. Hakikatnya adalah dia meminjamkan uang dan harus dikembalikan, dan kemudian ada tambahannya. Nah, ini saya sampaikan juga karena banyak yang saya lihat, banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana pinjaman, mana bagi hasil. Sehingga ucapan yang mereka sampaikan, yuk kita bekerja sama dengan cara saya pinjam uang kamu, nanti saya berikan keuntungannya. Ya, dari hasil usaha saya. Saya pinjam uang kamu, akadnya saya pinjam. Nanti saya kembalikan ya dari hasil keuntungan usaha saya. Nah, itu mencampur adukan ya antara riba dan mudharabah yang sebetulnya itu hakikatnya juga riba juga. Baik, jamaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Ada dua pembahasan kita agar bisa terhindar dari siksa kubur, yaitu tidak melakukan perbuatan zina dan kemudian tidak makan harta dari hasil riba. Sebetulnya semua dosa mesti kita jauhi, semua dosa mesti kita tinggalkan. Ya, tapi ini hanya contoh saja yang saya sampaikan di sini karena berkaitan dengan adanya informasi, adanya teks ayat Quran maupun hadis ya yang berkaitan dengan ancaman dengan dosa itu, apakah ada ancaman di dunia, adanya teks hadis misalnya berkaitan dengan adanya ancaman siksa kubur atau di padang mahsyar atau di neraka nanti, naudzubillah. Yang pada hakikatnya semua dosa
mesti kita tinggalkan meskipun dosa kecil. Apalagi dosa besar yang tentunya sangat besar peluang untuk mendapatkan balasan keburukan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, saya silakan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang barangkali ingin bertanya dari pembahasan kita ini. Uh, Tafadhalu. Baik, Masya Allah. Syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna yang telah mengingatkan kepada kita semua, menjelaskan dari kitab ataupun juga dari buku 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur di pembahasan sebab ke-44 dan juga 45. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang bertanya, kami persilahkan pertanyaannya boleh disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga bertanya melalui raise hand untuk berinteraktif. Apabila tadi ada jemaah yang mengirimkan pertanyaan melalui chat box ke Ana atau ke moderator, mohon dikirim ulang karena beberapa kali Ana sempat keluar karena sinyal kurang kuat sehingga chat box yang masuk ke Ana hilang lagi. Untuk pertanyaan pertama kami persilahkan dari Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Silakan Amr. Ya, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan, dan perlindungan buat Ustadz dimanapun berada. Ustadz, mohon pencerahannya apabila ada seorang anak, dia laki-laki Ustadz, tapi tempatnya kami di sini di Amerika, yang pastinya di kelompok orang-orang kafir. Kalau laki-laki ini ingin menikah dengan wanita kafir, dalam hal ini dia Katolik Ustadz, apakah boleh? Karena yang saya dengar bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita kafir, tetapi di negara yang kebanyakan Islam. Nah, kalau kebanyakan seperti di sini kafir, bagaimana hukumnya? Apakah kalau nanti terjadi pernikahan, mereka termasuk berzina, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wa iya. Ya, barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang berbahagia, memang secara hukum diperbolehkan laki-laki yang muslim ya, menikah dengan wanita ahlul kitab. Ahlul kitab ini Yahudi atau Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani diperbolehkan khusus untuk mereka saja, bukan untuk orang kafir yang lain. Untuk orang kafir yang lain maka hukumnya haram dan mereka termasuk zina. Tapi jika seorang muslim laki-laki ya menikah dengan wanita yang dari kalangan Yahudi atau Nasrani diperbolehkan dan halal. Ya. Dan Allah sebutkan itu di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Ya, diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab. Ya, tapi laki-laki menikahi wanita ya. Menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab, bukan dibalik. Bukan dibalik maksudnya wanita yang muslimah menikah dengan laki-laki dari kalangan ahlul kitab, enggak boleh, itu haram. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir manapun. Tidak boleh. Tapi kalau laki-laki yang muslim masih ada kebolehan untuk menikah dengan wanita yang kafir, dan itu pun khusus untuk dari kalangan ahlul kitab saja, Yahudi dan Nasrani. Silakan lihat dalilnya di surah Al-Maidah ayat kelima, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas hampir seluruh para ulama memperbolehkannya. Ya, termasuk tadi dikatakan Kristen Katolik atau Kristen Protestan atau dengan Yahudi diperbolehkan. Dan tentunya si wanita tersebut ketika menikah dengan laki-laki muslim tadi ya tentunya dengan wali hakim yang menikahkan, karena si wanita tadi barangkali tidak memiliki bapak yang muslim ya, tidak bisa menikahkan si anak wanitanya sehingga nanti dinikahkan oleh wali hakim di negeri masing-masing. Di Amerika tentunya ada wali hakim atau ada majelis lah ya, seperti majelis ulama begitu ya.
ada perwakilan dari mereka yang nanti akan mengutus orang yang akan menikahkan si laki-laki yang Muslim tadi dengan wanita yang Katolik tadi. Jadi tidak bisa mereka menikah begitu saja, tapi ada yang menikahkan dari perwakilan. Wali hakim itu kalau di Indonesia ditunjuk oleh pemerintah. Ya, ditunjuk oleh pemerintah, yaitu ada petugas KUA, Kantor Urusan Agama. Ada wali hakim di situ. Ada penghulunya. Nah, di Amerika atau di negara-negara Eropa yang kafir, ya tentunya di sana ada perkumpulan kaum muslimin, para ulamanya atau para tokoh-tokoh agamanya yang memang diberikan apa namanya? Diberikan peluang oleh mereka untuk bisa menikahkan seorang laki-laki muslim dengan wanita yang kafir tadi. Sekali lagi, yang kafir hanya Yahudi dan Nasrani saja. Kenapa diperbolehkan? Dan mereka tidak zina. Ketika sudah dinikahkan, mereka tidak berzina. Kenapa diperbolehkan? Karena Allah mengatakan boleh. Dan kenapa Allah mengatakan boleh? Karena memang Yahudi dan Nasrani itu lebih dekat kepada kita. Mereka lebih banyak persamaannya dibandingkan yang lain. Kalau Hindu, Buddha, Konghucu, ya atau yang lain-lainnya sangat jauh dari kita. Kalau Yahudi dan Nasrani banyak persamaannya. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada malaikat, mereka beriman kepada kitab suci, ya dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ismail dan seterusnya. Mereka juga beriman kepada hari akhir. Ya, jadi banyaklah. Meskipun memang mereka ternyata ada juga yang menyimpang, ya, menyimpang dari sisi-sisi yang lain yang memang mereka berdosa. Bahkan mereka mempersekutukan Allah, menjadikan Trinitas, ya, bagi orang Nasrani atau orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Tapi intinya Allah memperbolehkan di sini ada hikmahnya. Ya, saya juga bahas ya di sini tentang hikmahnya. Karena banyak persamaan dengan harapan nantinya laki-laki yang muslim tadi, ini harapannya, bisa membawa istrinya yang kafir itu lama-lama menjadi muslimah. Harapannya seperti itu, karena laki-lakinya, suaminya, seorang muslim yang kuat akidahnya, kuat ilmunya, ya, dan dia bisa nanti insya Allah mewarnai. Karena persamaan-persamaan sudah banyak gitu loh. Ya, jadi bisa mewarnai dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan, dan suami pemimpin. Istri itu adalah yang dipimpin. Biasanya pemimpin itu lebih mudah untuk mewarnai dan mengajak orang yang ada di bawah kekuasaannya. Sehingga banyaklah nanti istri-istri ini akan berpindah ke agama Islam. Ya, seperti itu harapannya, dan si laki-laki ini harus kuat, bukan orang yang lemah imannya untuk boleh menikah seperti ini. Bahkan nanti dikhawatirkan justru si wanita yang kafir ini yang akan mengajak suaminya pindah agama. Ini nggak boleh. Ya, syaratnya harus dilihat bahwa memang Allah menghalalkan, Allah memperbolehkan. Tetapi jangan bermudah-mudahan juga. Mentang-mentang diperbolehkan, kalau gitu saya nikah sama wanita yang Katolik aja deh. Jangan sebetulnya. Masih banyak wanita muslimah. Ini kan alternatif. Apabila terdesak, apabila darurat, maka diperbolehkan. Apalagi di negara-negara yang memang sulit untuk mencari wanita muslimah. Tidak ada barangkali wanita muslimah. Ya, tapi saya sarankan, meskipun ini boleh, ini halal, tapi jangan dibukalah pintu ini. Sebaiknya cari wanita muslimah, tanya sama teman-teman yang lain. Insya Allah ada. Dan kalaupun terjadi, si laki-lakinya bukan laki-laki sembarangan. Diharapkan laki-lakinya betul-betul kuat akidahnya, kuat ilmunya, ya, dan nantinya bisa untuk mewarnai dan mengajak si istrinya yang Yahudi maupun Nasrani ini untuk memeluk agama Islam pada akhirnya. Karena insya Allah mudah didakwahi. Si suami itu mudah juga untuk memberikan penjelasan-penjelasan, insya Allah lebih mudah. Gitu. Tapi kalau si laki-lakinya yang kafir, wanitanya yang muslimah, ini justru terbalik. Justru laki-laki yang kafirnya ini yang akan memaksa, ya, dia akan memaksa istrinya yang muslimah untuk mengikuti agamanya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, kita cerai. Yang dirugikan siapa di sini? Tentunya wanita muslimah tadi. Sudah punya anak, anak 2, anak 3, mau tidak mau. Daripada dicerai, ya sudahlah, kalau begitu saya pindah ke agama kamu. Ya, karena si laki-laki yang kafir punya
kekuatan, punya kekuasaan, dia pemimpin, dia yang mencari nafkah. Ya, makanya diharamkan untuk laki-laki kafir menikahi wanita muslimah. Tapi kalau laki-laki yang beriman, ya, yang akidahnya kuat, ilmunya juga banyak, dia bisa membentengi dirinya. Nah, nanti diharapkan dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dia bisa melakukan pewarnaan-pewarnaan, ya, kepada istrinya. Nanti pelan-pelan, insya Allah lama-lama berpindah agamanya. Ya, jadi sekali lagi, bukan termasuk zina, itu dibolehkan, dan bisa kita lihat dalilnya di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Yang penting nanti dinikahkan oleh wali hakim atau tokoh agama yang memang sudah ditunjuk di tempat tersebut, ya, oleh majelis ulamanya, ya. Insya Allah dia bisa menikahkan laki-laki yang muslim tadi dengan wanita dari kalangan ahlul kitab. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya bila laki-laki menikahi wanita, terus menikahnya 2 kali, Ustadz? Satu di masjid, karena si perempuannya nggak mau masuk Islam. Jadi ada pernikahan juga di gereja. Jadi si laki-lakinya ikut pemberkatan atau pernikahan, prosesi pernikahan di gereja tersebut. Apakah hukumnya laki-laki yang seperti itu? Apakah dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam? Tapi kemudian Ustadz, di awal-awal setelah menikah, dia ini masih melakukan misalnya seperti sholat Jumat. Itu yang terlihat dari luar Ustadz. Tapi makin lama sudah tidak pernah terlihat lagi. Mohon nasihatnya Ustadz atau pencerahannya atas kasus yang seperti ini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum wa iyyakum. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi. Awal-awalnya masih sholat Jumat, lama-lama dihilangkan semuanya. 5 waktunya hilang, sholat Jumat juga hilang, dan yang lain-lain juga hilang. Ternyata pewarnaan dari pasangan wanitanya yang kafir lebih kuat. Ya, jadi hanya satu hukum asalnya itu boleh. Tapi jika memang dikhawatirkan berbahaya karena laki-lakinya tidak punya kemampuan dari sisi akidah dan ilmu yang kuat, maka hindari. Nanti justru timbul mudarat yang lebih besar. Ya, sekali lagi, ini alternatif. Bukannya berbondong-bondong kita. Kaum muslimin laki-laki ini berbondong-bondong lah menikahi wanita ahlul kitab. Nasrani, Yahudi, seenaknya saja. Jangan. Kata Allah di surah Al-Maidah ayat kelima tadi apa? Ya, dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Nggak sembarangan juga. Yang menjaga kehormatannya. Jadi wanita baik-baik. Orang Yahudi yang baik, orang Nasrani yang baik. Yang menjaga kehormatannya. Meskipun akidah kita berbeda dengan mereka, tapi memang mereka orang yang baik. Akhlaknya baik. Dan nantinya mudah untuk diajak. Lentur, lembut hatinya. Ya, wanita yang menjaga kehormatannya. Bukan sembarangan wanita yang terbuka aurat, yang minum minuman keras. Wah, ini kan boleh menikah sama wanita yang kafir, ya, ada di Ahlul Kitab. Nah, kita pilih sembarangan saja wanita dari Kristen Katolik misalnya atau Yahudi. Oh, nggak boleh. Salah itu, karena Allah mengatakan yang menjaga kehormatannya. Jadi memang pada dasarnya mereka baik. Dan nanti diharapkan besar peluang dia akan berubah. Insya Allah. Ya. Kemudian tadi dikatakan terjadilah pernikahan, ya. Yang pertama di masjid, yang kedua di gereja. Apa yang dilakukan di gereja itu? Nggak boleh. Berarti laki-laki tadi mengikuti ritual ibadah. Kalau mau menikahi wanita tersebut dan ada harapan untuk bisa menariknya ke Islam, ya pada akhirnya nanti insya Allah, karena memang kelihatannya dia orang yang baik-baik, ada peluang untuk diajak masuk Islam, maka dinikahkan di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain, silahkan saja. Karena pernikahan itu tidak mesti di masjid kan, ya. Yang penting adanya ijab qabul, ya kan, adanya saksi, adanya mahar, adanya wali, ya, itu mesti ada itu. Wali, saksi, ijab qabul, mahar.
Ya, dan kedua mempelai yang memang sama-sama menginginkan untuk menikah. Ya, tidak mesti harus di masjid. Tapi ketika tadi adanya ya pemberkatan di gereja dan itu merupakan ritual dari agama mereka diikuti oleh si laki-laki tadi. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, karena itu ibadah. Mengikuti ibadah orang kafir. Meskipun di hatinya saya bukan kafir, saya muslim. Tapi mengikuti, rela. Mengikuti ibadah mereka, mereka lakukan ini dan itu, pemberkatan-pemberkatan, dan mungkin ritualnya banyak sekali yang kita juga nggak paham ya. Nah, hal seperti ini dikhawatirkan terbatalkan keislamannya. Dikhawatirkan terbatalkan keislamannya. Karena kita tidak boleh mengikuti ritual agama orang kafir. Meskipun di hati kita, kita beriman kepada Allah. Kita tetap muslim dan tidak ingin menjadi orang kafir. Tapi kenapa Anda mengikuti ritual agama mereka? Dengan acara-acara yang di sana yang mereka nilai sebagai bagian dari ibadah mereka. Syiar mereka, ritual mereka, ajaran mereka. Ya. Nah, ini kalau ingin melakukan pernikahan dengan wanita kafir tadi, maka harus ada kesepakatan di awal bahwa kita menikah di masjid atau kita menikah di tempat yang netral. Ya, nggak di masjid juga tidak, di gereja juga tidak. Ayo, tempat yang netral saja, di mana saja, mungkin di gedung, di tempat ruang aula pertemuan, di mana saja. Nah, jadi nggak usah harus ke gereja, karena kalau sudah ke gereja, setahu saya itu sudah banyak ritual-ritual ibadah yang mesti dilakukan oleh si laki-laki ini dan si wanita tadi. Nah, laki-laki ini kan muslim. Dikhawatirkan kalau dia melakukan perbuatan itu akan terbatalkan keislamannya. Dia memang tidak mengatakan saya keluar atau memeluk agama yang lain. Tapi dengan dia melakukan ritual itu, kata Nabi apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. La tasyabbahu bil yahud. Ya, jangan kamu menyerupai orang Yahudi dan jangan kamu menyerupai orang Nasrani. Nggak boleh kita mengikuti mereka dalam cara beragamanya mereka, cara ritual mereka. Rasul melarang, ya, ya demikian. Jadi kalau memang merasa keberatan di masjid, ya tidak masalah kita cari tempat yang netral. Berarti sama-sama tidak di masjid, tidak di gereja, dan memang pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun nikah, yaitu adanya wali, saksi, mahar, dan ijab qabul, dan dua orang yang akan menikah yang sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz masih terkait dengan yang tadi Ustadz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Tadi Ustadz telah menjelaskan bahwa akibat perzinaan itu luar biasa dan bagaimana nasihat Ustadz kalau ada situasi yang seperti ini Ustadz. Bila ada pasangan suami istri yang dia berbeda agama, istrinya justru yang Islam dan suaminya bukan Islam. Tetapi sulit sekali si istri meninggalkan si suaminya ini karena pernikahan yang sudah cukup lama, ada anak, dan tidak ada pertengkaran apa-apa, Ustadz. Jadi kalau sekarang mau meninggalkan sepertinya berat, tapi di sisi lain sudah tahu ilmunya seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Apa yang harus Ya, diperbuat, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. wa iyyakum. Ya, barangkali masing-masing manusia kan punya masa lalu ya. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham, atau mungkin paham tapi tetap melakukan perbuatan dosa. Ya sudahlah. Kalau begitu sekarang sudah mungkin terketuk hatinya untuk menjadi baik sesuai dengan syariat, maka si wanita tadi yang muslimah, ya, sedangkan laki-lakinya, suaminya kafir, dia wajib untuk bertaubat. Si wanita tadi wajib bertobat kepada Allah, minta ampun. Kenapa? Karena status pernikahan mereka tidak sah. Bertahun-tahun dia berzina. Bukan zinanya sekali ini. Karena rumah tangga sudah lama, sampai punya anak sudah besar. Berarti bertahun-tahun melakukan perbuatan zina. Sekali zina saja diancam dengan siksa hukuman
di alam kubur nanti, sekali zina. Diancam dengan hukuman di dunia juga, sekali zina. Diancam dengan siksa neraka, sekali zina. Dan ini zinanya berkali-kali, barangkali ribuan kali berzina dengan suami yang kafir tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib dia bertaubat dengan taubat nasuha, dan Allah pasti membuka pintu taubat bagi siapapun hambanya yang mau kembali kepada Allah. Asalkan taubat nasuha, maka semua dosa hilang. Ya, Allah ampuni, dan orang yang bertaubat dengan taubat nasuha sama saja mereka tidak memiliki dosa. Karena Allah ampuni semuanya. Jadi intinya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, maka dengan cara dia juga harus meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya, bertaubat dengan taubat nasuha itu, pertama tentunya dia menyesal. Ya, tunjukkan ekspresi. Dia menyesal, dia menangis, dia bersedih. Yang kedua, banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ya bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Jangan sampai sudah bertaubat, masih juga perkawinan itu dipertahankan. Sudah bertaubat, masih juga perzinahannya dilanjutkan. Iya. Ya, kemudian harus ikhlas dalam pertaubatannya. Kemudian dia pun bertaubat pada waktu-waktu yang masih terbuka peluang untuk diterimanya taubat, yaitu sebelum roh sampai di kerongkongan. Kemudian dia banyak melakukan amal soleh setelah dia bertaubat. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Allah berfirman di surah Al-Furqan, barang siapa yang bertaubat dan dia pun juga beramal saleh, ya, bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya kata Allah, dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya. Jadi intinya, karena si wanita yang muslimah ini sudah terlanjur, ya, sudah punya anak, sebetulnya tidak ada masalah di rumah tangganya. Tapi dia baru sadar sekarang, baru nyesal sekarang. Ternyata ini nggak boleh, ya, wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Gimana caranya? Ya coba, dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia ajak si suaminya ini untuk masuk Islam. Dia ajak suaminya untuk masuk Islam. Kalau memang tidak mau, tetap dia tidak mau masuk Islam, maka si wanita tersebut, ya, wajib untuk berpisah dengan suaminya. Wajib untuk berpisah dengan suaminya. Berarti mereka bercerai. Tidak boleh mereka menjadi suami istri kembali. Si wanita muslimah tadi dianggapnya berzina dengan si laki-laki yang kafir tadi. Dan ayatnya juga ada, hadisnya juga ada. Ya, nggak boleh. Para ulama insya Allah sepakat dalam masalah ini. Dia wajib untuk berpisah dengan si laki-laki tersebut. Meskipun katanya nggak ada masalah di rumahnya, baik-baik saja, ya. Tapi secara hukum, syariat, ingat, balasannya akan ada, hukumannya akan ada. Dan kalau sampai mati seperti itu, tidak bertaubat, bagaimana nanti di akhirat? Ini bukan sekali dua kali berzina, ribuan kali berhubungan dengan si suaminya. Dia bertaubat, dengan taubat nasuha, dia jadilah muslimah yang baik, ya, dia kembali kepada Allah, beramal saleh, dan dia ajak suaminya untuk masuk Islam. Coba dakwahi, coba warnai. Mudah-mudahan si suaminya mau untuk masuk dalam agama Islam. Ya, tapi kalau andai kata memang suaminya tetap tidak mau, maka si wanita tadi, si istrinya harus berpisah dengan si suaminya. Mereka harus berpisah, mereka harus bercerai. Ini adalah konsekuensi dari hukum karena memang mereka pernikahannya tidak sah dan tidak boleh dipertahankan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, pertanyaan dari Umu Ambar, dari panjamaah di Umu Ambar di Amerika dan Kanada sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya pertanyaan melalui chatbox, di sini ada salah satu akhwat yang bertanya, hampir mirip-mirip dari pertanyaannya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Umu Ambar. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya mungkin di luar tema, tapi masih berkaitan. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang ketika menikah walinya adalah ayah biologisnya, pernikahan telah berjalan 1 tahun dan sudah memiliki anak ulang,
Demikian Ustaz pertanyaan pertamanya. Ya, anak itu dari hasil zina ya. Wanita ini adalah anak zina. Yang menikahkan adalah bapak zinanya. Maka tidak sah. Ya. Anak zina ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, yang menjadi walinya adalah bapak zinanya. Maka tidak sah pernikahan tersebut, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama kita. Ya. Anak zina tidak punya dosa. Dia korban dari dosa orang tuanya. Tapi dia mendapatkan konsekuensi. Yang berdosa orang tuanya, karena orang tua sudah berbuat zina, ya, dan melahirkan anak dan disebut anak zina. Dan anak tersebut tidak berdosa sedikit pun. Cuma dampaknya mereka dapatkan, yaitu apa? Kalau anak yang perempuan, maka yang menikahkan anak perempuan tersebut ketika menikah nanti adalah wali hakim. Wali hakim, bukan bapak biologisnya. Memang itu bapaknya, betul. Ya, ini bapaknya. Tapi bapak itu tidak berhak untuk menikahkan karena dia adalah bapak zina, bukan dari hasil pernikahan yang sah. Yang kedua, anak zina itu namanya disandarkan kepada ibunya, bukan kepada bapak zina. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ketika bapaknya meninggal dunia, ya, maka anak zina tidak mendapatkan harta waris dari bapak zina. Bapak zina tentunya bisa memberikan hadiah, hibah, dan memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi andai kata dia mati, maka bapak zina, dia punya harta, dan harta itu kan biasanya kita tahu, anak itu mendapatkan harta waris ketika bapaknya meninggal dunia. Tapi anak zina tidak mendapatkan harta waris dari bapak zinanya, tapi mendapatkan harta waris dari ibu zina. Nah, ini 3 konsekuensi. Ya, pertama, anak zina tidak bisa dinikahkan oleh bapak zina. Ya, yang kedua, nantinya ketika bapaknya meninggal, maka anak zina tidak mendapatkan harta waris dari bapak zina. Yang ketiga, anak zina namanya disandarkan kepada ibu, bukan kepada bapak. Ya, kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwa bapak zina itu tidak punya hak untuk bisa menikahkan anak zinanya. Tidak memiliki kekuasaan, tidak punya kekuatan. Dan yang menikahkan nanti wali hakim. Wali hakim di Indonesia ya, disebut dengan petugas KUA ya. Nanti mereka utus wali hakim untuk menikahkan anak wanita ya. Anak wanita kan butuh wali. Kalau anak zinanya laki-laki, ya tidak butuh wali. Laki-laki itu bisa menikah ya dengan wanita dan dia tidak butuh wali. Tetapi kalau wanita tidak bisa dia menikahkan dirinya sendiri. Dia harus ada wali. Ya, walinya itu bapaknya kalau memang dari pernikahan yang sah. Tapi karena ini anak zina, maka yang menikahkannya adalah wali hakim. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya, kasus lain hampir mirip seperti pertanyaan pertama. Jika seseorang menikah dan pernikahannya sudah 8 tahun, ketika menikah walinya adalah pamannya dari jalur ibu. Kalau itu bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah seperti ini perlu mengulang akad kembali atau tidak? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, sepertinya malam hari ini pertanyaannya banyak dari sisi fikih ya. Kita belajar ilmu fikih. Baik, barakallahu fiik. Seorang wanita yang menikah, maka yang menjadi walinya adalah dari jalur bapaknya, bukan dari jalur ibunya. Ini menurut pendapat yang kuat. Memang ada ulama yang mengatakan, ya, minoritas ya. Sebagian kecil ulama mengatakan boleh wali dari pihak jalur ibu, seperti paman tadi. Mungkin adik kandung ibu atau kakaknya ibu gitu. Tapi ini pendapat yang lemah. Menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama yang berhak menjadi wali itu dari jalur bapak. Yang pertama bapak dulu. Yang kedua mungkin kakeknya. Ya, nanti mungkin yang ketiga pamannya atau saudara laki-lakinya.
ya, dari jalur laki-laki semuanya. Ini pendapat yang lebih kuat. Karena memang yang berhak menjadi wali itu adalah dari kalangan jalur bapak, bukan jalur wanita. Tapi ini sudah terjadi barangkali kan, dikatakan tadi sudah 8 tahun menikah. Ya, subhanallah, dinikahkan oleh paman, ya, paman dari jalur ibunya tadi. Maka kalau kita lihat pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat dari hampir seluruh para ulama, dari jalur bapak, dari jalur laki-laki yang berhak untuk menikahkan, ya. Sedangkan ini sudah terjadi ternyata dari jalur ibu. Saya sarankan kepada yang bertanya tadi, ya, untuk dinikahkan ulang oleh wali yang sah. Ya, dinikahkan kembali oleh wali yang sah dari jalur bapak. Kalau bapak masih hidup, maka bapaknya lah yang menikahkannya, ya, atau mungkin dari yang lain yang masih hidup, karena wali itu banyak. Kalau memang wali-walinya masih hidup, ada urutannya, mungkin bapak dari kakek, dari paman, saudara kandung, atau mungkin anak kandungnya, mungkin keponakannya, ya, banyak urutannya seperti itu. Tapi andai kata semuanya sudah meninggal, maka yang terakhir wali hakim. Wali hakim yang menikahkan kembali pernikahan dari mereka berdua, ya, karena yang saya pahami, yang saya pelajari, bahwa pernikahan itu bukan dari jalur ibu, paman dari ibu, ya, tapi adalah paman dari saudara kandung bapak. Apabila bapak tidak ada, kakek pun tidak ada, saudara laki-laki pun tidak ada, ya, paman lebih berhak untuk menikahkan. Atau mungkin anak kandungnya, dia mungkin janda, ya, punya anak, dan anak itu sudah besar, maka anak kandungnya bisa untuk menikahkan ibunya. Itulah wali yang bertanggung jawab kepada si wanita tersebut, yang melindungi wanita tersebut, yang menafkahi wanita tersebut apabila memang perlu dibantu dari sisi nafkah dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu, ya, diulang kembali. Dan bagaimana dengan status sebelumnya? Ya, status sebelumnya karena tidak tahu, maka tidak paham, ya. Semoga mereka bisa bertaubat kepada Allah, ya, dan semoga mereka bisa serius dalam beragama ini, dan Allah pun memberikan ampunan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari eh, Akhwat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya bagaimana pinjaman dari pemerintah, ini terkait dengan riba mungkin saja. Bagaimana pinjaman dari pemerintah seperti kredit usaha rakyat yang tidak ada dendanya, tidak keterlambatan, dan dihapus jika terdapat masalah pada peminjamnya. Bagaimana dengan hal semacam ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, saya tidak tahu persis, ya, bagaimana mekanismenya pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Apakah benar seperti itu realitanya? Ya, kita harus lihat juga, ya, apakah benar seperti itu bahwa dipinjamkan oleh pemerintah, dan apabila, ya, andai kata tidak mampu untuk bisa membayar, maka diputihkan oleh pemerintah. Ya, misalnya pinjamnya 5 juta dan rakyat harus mencicil. Ini bantuan untuk rakyat. Ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala, rakyat tidak mampu membayar suatu ketika, mungkin ada musibah dan lain-lain. Apakah betul tidak ada denda di situ? Tidak ada denda akibat keterlambatan pembayaran? Apakah betul tidak ada tambahan-tambahan dari pinjaman? 5 juta dikembalikan 6 juta misalnya. Atau ketika terlambat maka harus bayar denda, ya, sekian, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, coba dipelajari kembali, ya. Saya tidak tahu mekanismenya yang disebutkan tadi. Tapi apabila mungkin sesuai dengan yang disampaikan bahwa pinjam 5 juta, betul-betul kembali 5 juta. Tidak ada tambahan. Dan apabila terlambat pun tidak ada tambahan-tambahan, ya, bahkan betul-betul tidak bisa membayar, diputihkan oleh pemerintah. Masya Allah. Nah, ini betul-betul, ya, pinjaman yang benar, tidak ada riba di situ, ya. Kalau sudah berkaitan dengan pinjaman, lihat saja kepada dua masalah. Ada tambahan nggak dari harta pokok? 5 juta jadi berapa? Oh, ternyata nggak ada, cuma 5 juta saja. Tidak menjadi 6 juta, 7 juta. Oh, yang satu sudah berhasil, kan?
Nah, tinggal satu lagi, akibat dari keterlambatan ada nggak? Oh, tidak ada. Nah, berarti insya Allah tidak ada riba di sini dalam proses pinjam meminjam. Ya, tapi sekali lagi, coba dipelajari kembali ya, apa betul seperti itu? Kalau memang benar, alhamdulillah berarti pemerintah betul-betul ingin membantu rakyat agar mereka terbantu dalam usahanya dan kesejahteraannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ternyata ini barusan penanya chat juga Ustaz. Tapi ternyata ada kelebihan tapi hanya sedikit, tidak ada denda, tapi ada kelebihan sebesar 0,6%. Berarti termasuk riba juga Ustaz ya? Kelebihan dalam pembayaran pinjaman. Iya, mungkin redaksinya seperti itu ya. Kelebihan dalam pinjaman, tidak ada denda tapi ada kelebihan gitu, sebesar Baik. 0,6%. Iya, jadi eh, jelas ya. Pinjam 5 juta tadi, berarti ada tambahan kan? Kembalinya 0, berapa persen. Nah, ada tambahan. 0,6%. Berapapun tambahannya, itu riba. Riba itu definisinya, perhatikan definisinya, kullu qardin jarro manfa'ah. Ini definisi yang disepakati oleh semua para ulama. Definisi riba itu adalah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, apakah keuntungannya 1%, 2%, 0,6, apakah 5%, 10%, dan seterusnya, itu keuntungan. Ya, jadi dalam hal ini kita lihat ada keuntungan di situ, meskipun cuma 0, sekian, 0, sekian, 5 juta, jadi tambahnya sekian. Ya, kenapa harus ditambahkan? Kenapa nggak murni? Ada apa di sini? Meskipun tidak ada denda, denda tidak ada, tapi ada tambahan. Nah, tambahan itu keuntungan kan? Kenapa ditambahkan? Oh, ini adalah biaya administrasi misalnya. Nah, apa? Beli kertas, beli pulpen, ya. Ya, kalau memang sekedar beli pulpen, beli kertas, oke lah, itu kena biaya administrasi ya. Masa pemerintah yang nanggungnya? Anda harus beli kertasnya, Anda harus beli pulpennya. Tapi di sini eh, dengan 0,6 situ, 0,6 sekian atau 1% atau 2%, saya rasa ini bukan biaya administrasi. Ya. Dan ini cukup besar, dan apalagi kalau pinjamannya juga besar. Kelihatan sekali, misalnya sampai 50 juta, 100 juta, 0,6 itu berapa? Besar juga. Itu bukan biaya administrasi. Ya, jadi kembali kepada hukum asal bahwa tidak boleh ada tambahan. Ya, kalau sekedar biaya administrasi yang memang ditekankan kepada si peminjam itu beda ya. Biaya administrasi ya untuk beli materai misalnya, tanda tangan di atas materai, materainya berasal dari orang yang minjam itu beda. Tapi di sini kalau bukan biaya administrasi, tapi memang keuntungan betul-betul murni dari keuntungan dari sistem transaksi riba, ya maka kita katakan itu termasuk riba. Berapapun tambahannya mau 1%, 10%, atau 0, sekian persen. Tetap itu keuntungan yang wajib untuk dijauhi, dan orang yang menerapkan sistem itu berarti dia makan harta riba. Dia pelaku riba. Kita bukan yang makan harta riba, kita yang meminjamnya. Rakyat yang meminjamnya. Rakyat berarti membayar ribanya. Yang makan harta riba adalah ini si pelakunya, mungkin pemerintah tadi. Yang membayar ribanya siapa? Oh, si rakyatnya. Kenapa dia setuju dengan sistem seperti itu? Karena dia tanda tangan MOU. Tanda tangan saya siap dengan sistem seperti ini. Pinjam sekian, nanti tambahannya 0, sekian, saya tanda tangan. Begitu dia tanda tangan, jatuhlah dosa riba di situ. Begitu dia bayar, kena lagi dosa ribanya. Dan kata Rasul apa? Allah melaknat orang yang makan harta riba dan orang yang membayar ribanya, pencatatnya dan 2 orang saksinya. Semua dosanya sama. Ya, maka tinggalkan cara-cara seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari chatbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana pelaku dosa besar yang telah bertaubat? Apakah tetap disiksa dahulu? Apakah akan tetap disiksa nanti di akhirat? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pelaku dosa besar
tetap akan disiksa ketika mereka tidak bertobat selama di dunianya. Ancamannya kan begitu. Ancamannya bagi pelaku dosa besar adalah mereka akan disiksa jika mereka tidak bertaubat. Kalau mereka sudah bertobat, ya tentunya tidak ada dosa lagi. Orang yang bertobat itu sama saja orang yang tidak punya dosa. Dosa apapun hilang semuanya. At-ta'ib minadz dzam, kata Rasulullah SAW, orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi dengan syarat, taubatnya taubat nasuha, taubat yang Allah terima. Ya, selama di dunia dia sudah pernah bertaubat dan taubatnya Allah terima. Ya, atas semua kesalahan dan dosanya. Maka dia tidak punya dosa, tentunya tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan balasan keburukan. Tapi kalau memang belum bertaubat dari dosa-dosa besar ini, meskipun dia matinya sebagai muslim, ya, matinya sebagai muslim, tapi dia punya dosa-dosa besar, maka saya katakan ancamannya ada, peluang yang besar. Peluang yang besar Allah tidak memberikan ampunan kepadanya, maka dia mendapatkan siksa kubur. Saya tidak berani memastikan ya. Ya bisa jadi Allah memberikan ampunan. Ya barangkali Allah mengetahui ada amal soleh yang lain yang menjadikan dia terhindar dari hukuman. Bisa jadi seperti itu. Jika Allah berkehendak, Allah memberikan ampunan karena memang dia matinya muslim. Kecuali kalau matinya kafir. Kalau matinya kafir, nggak ada ampun sudah. Pasti mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau matinya muslim dengan dosa ini, bisa jadi Allah mengampuninya, bisa juga Allah mengazabnya. Tetapi kita mengatakan kepada si pelaku tersebut bahwa peluang yang sangat besar Allah akan mengazabnya. Peluang yang sangat besar. Jangan main-main dalam masalah ini. Nanti juga Allah bisa jadi mengampuni dosa saya. Peluang Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, menggampang-gampangkan dan meremeh-remehkan perbuatan dosa besarnya. Maka kita katakan peluang yang sangat besar Allah tidak berikan ampunan kepada Anda. Karena Anda meremehkan, Anda menggampang-gampangkan. Tidak, Anda mengecilkan Allah. Ya, mengecilkan Allah dalam masalah ini. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asaitah. Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa, tapi lihat dengan siapa engkau sedang berbuat dosa. Dengan siapa engkau berbuat dosa. Jangan lihat kecilnya suatu dosa. Engkau sedang berbuat dosa kepada yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar. Jangan lihat kecilnya satu dosa. Lihat dengan siapa engkau berbuat dosa. Itu kalau kecil dosanya. Dan ini gimana kalau dosanya besar? Ya, terlihat sekali meremehkan Allah. Ada dosa lagi yang lain. Sudah dosa besar dia lakukan, tambah lagi dosa berikutnya. Apa itu dosa berikutnya? Dosa besar dia lakukan, riba, zina, ini. Lalu tambah lagi meremehkan Allah. Mengecilkan Allah. Gampanglah. Nanti juga Allah mengampuni. Tidak ada usaha dari dia untuk bertaubat. Itu dosa lagi. Bertambah lagi dosa-dosa berikutnya. Jadi intinya, pelaku dosa besar, ya bisa jadi Allah ampuni, bisa juga jadi Allah tidak ampuni. Tapi kita mengatakan karena ancamannya begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis, maka peluang yang sangat besar Allah berikan hukuman. Ya, karena memang disebutkan di hadis demikian, ya sangat besar sekali ancaman-ancamannya dan besar peluang mereka akan mendapatkan hukuman kalau sampai mati mereka tidak bertaubat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mohon maaf Ustaz, mohon izin, apakah masih berkenan menerima pertanyaan, menjawab pertanyaan Ustaz? Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Iya, silakan. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya untuk Ukhti Yuniarti kami persilahkan pertanyaannya. Tadi sinyal Ana sempat terputus sehingga pertanyaan yang tadi disampaikan melalui chatbox sempat hilang. Kami persilahkan untuk Ukhti Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Apabila ada seorang akhwat, dia sudah menjanda 3 kali. Nah, dia itu ingin menikah lagi, Pak Ustadz.
kalau misalnya ayah ibunya ayahnya tidak ada, nah saudara-saudara dari pihak ayahnya tidak ada, dan kakak kandungnya sudah tidak ada yang laki-laki. Nah, apa diperbolehkan keponakan itu menikahkannya? Dijawab pertanyaannya Pak Ustaz. Ya, baik. Ya, barakallahu fiik. Saya katakan tadi bahwa urutan wali itu banyak ya. Ya, mereka semua laki-laki, tidak boleh wanita yang menikahkan, tapi laki-laki dari jalur bapak. Bapak mungkin tidak ada, mungkin kakek. Tidak ada kakek, mungkin bisa saudara laki-laki kandungnya, ya, saudara laki-lakinya, atau mungkin pamannya laki-laki, atau mungkin anak kandungnya, atau mungkin keponakannya. Boleh juga keponakan, dia laki-laki, untuk menikahkan tantenya. Silakan. Yang penting apa? Yang penting dia sudah baligh. Nah, seperti itu. Dia berakal, sehat, ya, dia baligh, dia laki-laki. Dia bisa menjadi wali. Tapi tentunya urutan keponakan tadi bukan yang pertama ya. Andai kata memang ada skala prioritas dari urutan wali-wali yang lain. Bapak, kakek, ya, saudara kandung, paman, ya, yang lebih berhak untuk menikahkan si wanita tersebut. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut karena dia mahram. Mahram si wanita. Yang menjadi wali itu mahramnya laki-laki dari jalur bapak. Nah, memang kalau andai kata tidak ada tadi, yang ada keponakan laki-laki, maka keponakan laki-laki boleh untuk menikahkan tantenya. Yang janda tadi, atau mungkin masih gadis, juga boleh. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan terakhir ini dari Ummu Amr di Amerika dan Kanada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz, masih terkait dengan riba. Bagaimana dengan status profesi notaris yang terkait tadi dengan masalah riba? Demikian Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, wa iya. Notaris itu, kalau kita lihat ya, dia sebagai pencatat, ya, perjanjian riba antara yang meminjam riba dengan pihak bank. Jelas mereka berdosa besar kalau itu terjadi. Dan itulah yang terjadi. Ya, setiap orang yang minjam duit di bank selalu di hadapan notaris supaya kuat sebagai hukum ya yang berlaku di negara kita. Notaris itu kerjaannya banyak. Mungkin akte jual beli misalnya ya, orang jual beli tanah, jual beli rumah, atau mengurusi hal-hal yang lain. Tapi sepertinya yang lebih sering mereka hadapi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pinjam-meminjam yang ada di bank. Dan itu yang terjadi kerjasama antara bank dan notaris-notaris tertentu yang memang sudah terikat, ada perjanjian. Dan sepertinya ini yang lebih banyak. Yang lebih banyak transaksi seperti ini. Dan saya pernah bertanya kepada para notaris-notaris ya. Saya bertanya kepada mereka beberapa orang, yang paling banyak apa sih yang dikerjakan oleh para notaris? Kata mereka, yang paling banyak ya urusan ini, perjanjian dengan pihak bank. Kata mereka. Ya, paling banyak ya ini, perjanjian dengan pihak bank. Orang pinjam, pengusaha, pinjam misalnya 1 miliar, 50 miliar, ya bank meminjamkan, tapi ya secara badan hukum kuat, legal di hadapan notaris. Ya, kalau terjadi sesuatu maka bisa jadi jatuh kepada ranah hukum. Orang itu sengaja tidak mau bayar atau segala macam, bisa sampai di pengadilan dan lain-lain. Nah itu kata para notaris yang pernah saya tanya, ya kerjaan terbanyak mereka itu adalah berkaitan dengan pihak bank. Sedangkan bank itu rentenir, bank itu lintah darat, ya karena mereka meminjamkan uang pasti ada kewajiban untuk membayar dengan lebih besar, tidak ada gratis. Dan nanti pun ketika tidak bisa bayar pasti ada penalti, ada tambahan-tambahan akibat keterlambatan, ada denda-dendanya. Nah si notaris di sini masuk kepada hadis yang kita baca tadi. Allah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang membayar ribanya, si penulisnya, dan 2 orang saksinya. Si penulisnya siapa? Si notaris. Dan 2 orang saksinya siapa? Biasanya pegawai notaris. Pegawainya sebagai saksi di situ.
Ya, biasanya begitu. Dan kata Rasulullah, semua dosanya sama. Meskipun dia hanya mencatat, meskipun dia hanya sebagai saksi. Tapi kata Rasulullah, dosanya sama seperti orang yang makan harta riba. Dosanya sama. 1 dirham riba, si notaris tadi mendapatkan keuntungan kan? Berapa banyak duit yang dia miliki. Karena perjanjian itu banyak sekali. Seringkali orang datang ke bank untuk meminjam. Dalam 1 bulan itu berapa banyak proses pinjam meminjam. Dan semuanya diambil alih oleh si notaris itu. Berapa besar keuntungan dia. Ya, dan kata Nabi, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, tapi tetap saja sampai dakwah, sampai hujah, sampai keterangan, sampai nasihat, tetap saja dia makan. Cuma 1 dirham, 70.000 kurang lebih. Maka dosanya lebih berat dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Ya, bukan saya mengharamkan pekerjaan notaris ya, tapi notaris bisa saja jadi halal ketika mereka mengerjakan yang lain yang tidak menyelisihi syariat. Tapi memang sepertinya kata para notaris yang paling banyak mereka kerjakan dan inilah yang paling besar uangnya, yang paling sering mereka ya kerjakan, yaitu berhubungan dengan pihak bank. Ya, nah disitulah dosa mereka karena mereka ada kontribusi, ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Ya, meskipun bukan mereka yang meminjamkan, bukan mereka yang membayar, tapi mereka sebagai penulisnya yang melegalkan ya transaksi seperti itu dilegalkan oleh mereka, dihalalkan oleh mereka. Ya, ini dosa besar sekali si notaris tersebut ya, dan uang yang mereka dapatkan jadi uang haram dan mereka harus bertobat kepada Allah karena mereka membantu terjadinya proses dosa yang sangat besar. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka saya sarankan kepada para notaris bertobatlah kepada Allah dan jangan terima perjanjian-perjanjian seperti ini yang berkaitan dengan pihak bank ataupun di luar bank sama saja kalau memang ada sistem ribanya. Tinggalkan itu. Rezeki dari Allah. Ya, kita coba cari dengan cara-cara yang lain. Tapi sepertinya kata mereka, ya kalau yang lain kecil Pak Ustadz, keuntungannya sedikit, nggak banyak. Dan jarang-jarang juga. Kalau ini besar dan sering. Nah, ini tinggal kembali kepada iman. Anda takut nggak kepada Allah? Kalau takut kepada Allah, tinggalkan. Ya, tapi kalau tidak takut kepada Allah, silakan nikmati. Dan pasti demi Allah ada balasannya di dunia. Ya, ketika Anda tidak bertaubat. Dan nanti ada juga balasan di akhirat. Ya, dia dengan siksa kubur. Jika Allah tidak memberikan ampunan kepada Anda. Ya, demikian sampai di sini barangkali Baik. pertemuan kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan Allah Amin. jauhkan kita dari perbuatan dosa apapun. Mumpung masih hidup, Amin. ya kita segeralah bertaubat dengan taubat nasuha. Perbanyak bertaubat, perbanyak bertaubat. Karena dosa kita pun tidak pernah berhenti. Meskipun sudah bertaubat, dosa lagi, dan dosa lagi. Maka kita terus belajar dan terus kita memperbaiki diri kita. Dan kita berusaha untuk meminimalisir tingkat dosa. Tanpa dosa sama sekali nggak mungkin. Kita bukan malaikat ya. Tetapi insya Allah, Allah akan bantu kita untuk bisa terlepas dari semua dosa besar. Tinggal dosa kecil, dan dosa kecil pun mampu kita perkecil. Itulah orang bertakwa. Itulah orang yang saleh dan saleha. Itulah orang yang akan berbahagia nanti. Karena dia senantiasa bertaubat dengan taubat nasuha, akhirnya dia pun tidak memiliki dosa. Nanti di alam kubur dia akan diselamatkan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.